Tadi kan inspirasinya katanya dari keresahan hati lo. Emang tentang apa sih si lagu ini? Lagu yang kedua ini, single kedua gue ini, jadi ceritanya tentang seseorang yang sudah istilahnya tuh kayak dia tuh kayak ngasih semuanya buat ngasih hidupnya lah buat seseorang, tapi ternyata orang itu malah mengkhianati dia gitu. Yang endingnya pada akhirnya ya udah, dia akhirnya harus move on dengan segala cara yang dia punya. Sekian lama kita menjalin kisah indah atas nama cinta. Terukir banyak nada dalam cerita kita yang takkan terlupa, namun nyatanya kau tega. Hatimu telah terbagi dua. Mengapa dirimu tak bisa untuk mengerti? Mengapa hatimu tak bisa untuk pahami? Tak cukupkah satu rasa hanyalah untukku? Dirimu yang tak ku mengerti, kasihku yang telah lupa arti kata cinta. Dirimu tak bisa untuk mengerti. Mengapa hatimu tak bisa untuk pahami? Tak cukupkah satu rasa hanyalah untukku? Dirimu yang tak ku mengerti, kasihku. Yang telah lupa arti kata cinta. Hai, welcome back Ras Publika Channel bersama gue Winnie Septiana. Kali ini gue happy banget karena gue ditemenin sama sahabat gue sih sebenarnya, penyanyi multi talenta yang baru ngeluarin
single keduanya ceritanya. Judulnya apa, Wit? Cukup satu rasa. Halo Witri, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk nyanyi aja sih. Enggak nyanyi juga sih, lagi Covid ya. Tapi tetap berkarya kan? Ini sih sekarang lagi buka kelas online gitu. Oh, iya? Buat vokal. Oh, lu Buat belajar vokal. lu ini lu yang ngajarnya? Oh wow. Jadi kalau mau ada yang mau belajar vokal online boleh. Oh boleh. Ada range umurnya nggak, Wit, by the way? Enggak. Punya murid dari umur 10 tahun sampai 30 tahun juga ada. Wow. By the way, gue tuh kenal Witri dari dulu banget. Dari SD ya kita barengan ya. Emang doi suaranya emang Ya keren banget dari dulu. Dan setahu gue dia nggak cuma bisa nyanyi doang. Lu bisa semua alat musik ya? Enggak bisa. Enggak semuanya kali. Dia perasaan gue dulu bisa Cuma piano. Cuma piano keyboard yang berhubungan sama inilah main jari. main jari. gitar terus gitar bisa tapi yang nggak jago. Ya gitu aja sih, kayak C D F G E gitu aja, nggak yang apa yang nggak jago lah. Iya, tapi pantas suara lu keren karena lu ngerti alat musik, karena lu bisa menguasai gitu ya. Alhamdulillah bisa nyanyi, karena kan waktu kecil bukan bakat ya, apa sih, kayak minatnya tuh diketahuin sama orang tua juga kan, jadi kayak didukung juga sama mereka, dimasukin sanggar. Kita kan sebenarnya sanggar bareng ya. Iya, benar-benar Sanggaran Anda ya. Pimpinan Mas Aditya Gumai, Kak Aditya Gumai. Kita ketemu di situ ya dulu. SD-an gitu deh, kelas berapa ya, Wit? Kelas berapa ya? Kelas 2 apa 3? Kelas 2, kelas 3 SD gitu. Iya, kita satu sekolah juga. Tapi suara gue gak bagus. Gue lebih suka nge-MC. Ini apa namanya? Tak cukup satu rasa itu by the way ciptaan siapa? Ciptaan sendiri. Oh, lu ciptain lagu sendiri. Jadi gue kan udah punya 2 single, jadi dua-duanya memang ciptaan gue sih. Wow, dan mostly lagu-lagu lo itu emang ciptaan lo? Gitu. Wow. Berangkatnya dari mana inspirasinya? Ya, biasanya dari pengalaman pribadi. Oh, keresahan hati. Hati seorang perempuan Ditinggal sih. tinggal membantu. Oh gitu. Makanya bikin lagu. Tapi bagus ya, positif ya. Orang biasanya kalau galau kan gue tidur aja deh, makan tidur. Tapi lo malah bikin karya. Gila, lo inspirasional sekali lo, Wit. Gue ngefans juga lo, sebagai sahabat lo gue ngefans juga sama lo. Wait, gue mau nanya. Tadi kan inspirasinya katanya dari keresahan hati lo. Emang tentang apa sih si lagu ini? Lagu yang kedua ini, single kedua gue ini, jadi ceritanya tentang seseorang yang sudah apa ya, istilahnya tuh kayak dia tuh kayak ngasih semuanya buat ngasih hidupnya lah buat seseorang, tapi ternyata orang itu malah mengkhianati dia gitu. Yang endingnya pada akhirnya ya udah, dia akhirnya harus move on dengan segala cara yang dia punya. Makanya tak cukup satu rasa. Oh wow, liriknya juga lo yang bikin. Musiknya juga. Musiknya sih sebenarnya iya. Jadi sebenarnya gue dibantu sama temen gue namanya Kitut Sinjingo. Dia dulu seband sama gue. Oh gitu. Dulu di Storia, terus akhirnya kita sering kerja bareng gitu. Dari single pertama dia juga yang bikin, yang keduanya juga bikin. Jadi sebenarnya apa, kayak pattern pianonya gitu udah ada, cuma ya tinggal di apa ya? Tinggal dikembangin lah sama dia gitu, bagusnya gimana gitu. Iya, dulu lu sempet ada band Storia itu ya. Habis Storia lu sempet nyanyi sendiri. Lu punya Witri and Friends kalau nggak salah dulu ya? Dulu justru sebelum Storia Witri and Friends. Oh gitu. Witri and Friends, terus jadi Storia, habis itu sendiri aja gitu, kayak sambil ngantor. Dulu kan sambil ngantor ya, ngantor sambil YouTubean, tapi YouTube-nya nggak terlalu diperhatiin banget karena kan HP belum ini sekarang ya YouTube itu. Lu mulai kapan sih? Dulu 9 tahun yang lalu ya, udah lama. 2011-an gitu. Sampai sekarang baru berapa video tuh gue? 23 doang kayaknya deh. 23 video. Harusnya sih ini ya, apa setiap minggu keluarin gitu. Cuma mungkin belum ada tim, terus belum mikirin apa namanya, lebih mateng gitu, konsep yang mateng, konsepnya gitu. Cuma sekarang pengennya sih gitu ya, pengennya sih apa, fokus lagi ke situ gitu ya. Sekarang nggak kerja lagi, Wit? Lebih ke freelance sih sekarang, karena apa ya, udah ngerasain juga
kerja kantoran gimana, terus kayaknya jiwanya bukan kerja kantoran gitu ya, nggak bisa bohongin diri sendiri lah, emang seniman gimana sih gitu. Cuma belajar disiplin, belajar buat on time segala macam gitu-gitu tuh dari kerja kantoran tuh banyak banget ngaruh ke kehidupan profesional lah gitu kalau untuk kerja kantorannya. Tapi memang apa ya, pengennya sih bikin bisnis sendiri sih emang gitu. Nah ini salah satu single ini ya produksi dari label gue sendiri. Oh gitu. Jadi semuanya produksi sendiri, mulai dari video klip, mulai dari take vokal segala macam, pemilihan siapa yang mixing, mastering segala macam ya memang semuanya dari gua gitu. Oke. Di studio, lu kan di rumah ada studio ya? Di studio itu juga produksi. Kalau untuk take vokal iya sendiri. Karena udah bisa belajar Logic Pro X belajar software sendiri. Terus tapi kalau untuk mixing mastering gue belum bisa dan masih belajar lah gitu, dan lebih baik diserahkan pada ahlinya aja. Iya. Mixingnya sama Mas Rayandra Sunito, masteringnya sama Dimas Pradipta. Rayandra Sunito tuh yang udah sering mixing di Glenn Fredly, terus iyalah banyak namanya familiar kok. Oh, lo kerja sama ya jatuhnya sama mereka itu dan membentuk tim akhirnya. Sebenarnya sih kayak proyekan aja sih. By project ya. By proyekan aja sih gitu. Cuma kalau timnya sih masih ganti-ganti sih sampai sekarang. Cuma ya udah kelihatan lah patternnya kayak gimana gitu. Tapi stok lagu by the way udah stok lagu udah ada sih. Cuma sekarang sih lebih pengennya sih ngeluarin single per single instead of album. Oke. Kalau tadi single kedua kan yang tak cukup satu rasa. Yang pertama apa? Yang tak kembali. Yang tak kembali. Akan ada yang ketiga dong? Oh iya dong. Dalam waktu dekat ini. Insya Allah. Kalau misalnya dilancarkan. Oke. Tapi tipeannya sama ya? Ya slow gitu ya? Iya sih ya. Ya yang ketiga sih kayaknya juga sama sih kayak gitu tipeannya. Cuma pengen mungkin karena indie juga, jadi kayak ya semau gue aja ya, kalau misalnya gue mau kelarin yang kayak gimana ya udah gue kelarin yang kayak gimana gitu. Semut ya dikeluarin aja lah, yang penting berkarya terus aja lah. Oke. Gitu. Bagus sih. Jadi gue mau nanya ini ya, karena audiens Respublika Channel tuh banyak anak muda, pasti banyak juga di antara mereka yang suka nyanyi, tapi bingung nih, gue suka nyanyi tapi mau ngapain nih gitu. Lo punya saran gak sih buat teman-teman? Sarannya apa ya? Yang penting pede aja sih. Pede sama diri sendiri itu modal utama. Terus yang kedua jangan berhenti belajar, karena sekarang media belajar tuh banyak banget. Bisa dari YouTube, bisa dari dengerin podcast kayak kita gini kan. Podcast kan juga banyak yang belajar tentang segala macam ilmu lah gitu. Jadi kalau misalnya dia udah tahu passionnya nyanyi, ya dia harus tahu kemananya nih mesti kayak gimana gitu. Misalnya penyanyi mau dijadiin apa nih gitu. Kalau misalnya mau diginin bisnis ya udah belajar bisnis lah gitu, bisa lihat dari podcast, bisa mungkin dari YouTube atau dari belajar dari kayak Udemy, Coursera kayak gitu kan sekarang udah banyak tuh tempat online course. Tapi gitu kan gini ya, nyanyi itu kan ada tekniknya juga kan ya. Iya. Artinya kan kita suka nyanyi itu belum tentu kita bernyanyi dengan benar. Gitu makanya kayak sekarang ini aja sih, sekarang udah banyak kayak belajar sendiri bisa. Kalau misalnya mau butuh orang untuk nge-coach juga bisa gitu. Contohnya lu juga bisa ya. Kalau ada yang mau gimana sih, harus kemana sih Wit? Kalau pengen diajarin nyanyi sama lo? Kirim aja email. Sampel suara. Terus nanti kita email-emailan aja di situ. Emailnya apa tuh? witri.onlinecourse@gmail.com. Witri pakai E ya? Witri online course @gmail.com. Dicatat ya. Oke. Sama ini Wit, tadi lu bilang poinnya adalah kita pede aja kalau mau nyanyi. Cuma banyak ternyata yang nggak pede mau nyanyi. Jangankan nyanyi deh, yang lain juga nggak pede. Gimana sih caranya ngilangin rasa nggak pede? Sampai sekarang aja gue tuh orang nggak pedean. Oh iya? Iya. Iya. Maksudnya udah manggung kemana-mana, kayak lo udah menguasai panggung gitu, masih ada rasa nggak pede itu? Masih ada. Oh mungkin lebih ke grogi kali? Iya sih. Grogi sebelum manggungnya. Kalau nggak pede kayaknya enggak deh. Iya juga sih sebenarnya. Jadi gitu.
Jadi selalu butuh orang lain buat nyemangatin gue sih gitu. Oke. Ya tapi pada intinya ujung-ujungnya pasti kita harus percaya sama diri sendiri sih, itu yang paling penting gitu. Ya itulah makanya proses pencarian jati diri itu yang nggak mudah sih. Sampai sekarang aja kan maksudnya kayak gue akhirnya mutusin buat pengen nyanyi aja gitu atau jadi freelance instead of kerja kantoran aja tuh gue baru mutusin setelah berapa tahun jadi setelah kerja kantoran kan gitu. Setelah berapa tahun tuh kerja kantoran lu lewatin? Dari 2012. Oke, berarti 7-8 tahun. Iya. Oh, oke. Gitu. Iya sih. Karena udah terlalu nyaman sama gaji yang tetap gitu kan. Terus akhirnya kayak ini kayaknya akhirnya ada momen dimana gue ngerasa kayaknya udah saatnya ini gue kerja sendiri gitu, nggak kerja sama orang lain. Wow, gitu loh. keren sih itu. Tapi Wit, beda kan ya ketika lu kerja kantoran sama lu bernyanyi, emang sesuatu yang lu suka itu kan beda ya rasanya. Lu jalaninnya juga lebih enjoy ya. Gitu. Berarti tapi bukan berarti lu kemarin kerja kantoran terpaksa kan? Enggak sih, karena gue ngambil sisi baiknya aja gitu, kayak bernegosiasi sama orang, Nah, terus cara menghandle berbagai macam karakter orang. Kita ketemu sama orang di kantor kan pasti banyak macam karakter kan gitu. Gimana cara bisa ngomong sama dia gitu kayak. Dan ternyata di dunia ini nih di nyanyi ini lu juga harus bernegosiasi kan? Iya. Ketemu banyak jenis orang juga kan? Gitu sih. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan khususnya anak muda nih yang nonton Respublika Channel, yang suka nyanyi, yang pengen juga bikin lagu? Pokoknya jangan berhenti belajar aja, karena sekarang media belajar udah banyak banget. Yang penting pinter-pinter milihnya aja sama kayak lebih bisa manage waktu aja sih gitu. Kalau masih mut-mutan gimana nih Wit? Gue suka nyanyi, gue suka bikin lagu. Gak apa-apa sih. Kalau gue sih yang penting sekarang bukan tujuannya yang kita perlu highlightin gitu, tapi lebih ke prosesnya. Oke. Lebih ke prosesnya. Kalau Proses emang lagi jatuh nggak bangun segala macem. Jangan dipaksain gitu. Iya, jangan dipaksain. Karena segala sesuatu yang dipaksain kan ujung-ujungnya juga nggak bagus ya hasilnya. Maksimal ya hasilnya ya. Gitu sih, kayak sekarang lebih menghargai prosesnya aja, nggak usah muluk-muluk. Nggak usah muluk-muluk kayak gimana ya, kayak nggak usah mengejar kesempurnaan gitu. Yang penting belajar terus, jadi lebih baik lagi dan jadi lebih baik lagi. Ya, gue baru ingat nih ngobrol sama lu tuh dulu sempat main teater juga kan ya? Jadi selain di kuliah di kampus ya, teater di kampus di LSPR ya. Iya. Apa namanya teaternya? Dulu sempat di, gue lupa, di Wicked. Tapi nama si klubnya itu apa? LSPR Teatro. Oh, LSPR Teatro. Oke. Jadi artinya di teater itu kan lu nggak nyanyi doang, harus berakting juga. Nah, itu ilmunya lu dapat dari LSPR Teatro itulah. Oh, gitu. Sebenarnya juga sebelum itu kan sanggar di Sanggaran kan. ya. Jadi nggak cuma belajar nyanyi doang, tapi acting juga, nari juga. Dulu kita sempet nari bareng. Nari apa waktu itu ya dulu? Nari Alusiau. Nari Alusiau, bener-bener. Kita kayak sempet festival gitu di GBK ya. Dulu namanya bukan GBK sih. Dulu namanya Senayan. Ya. Istora Senayan. Istora ya. Sekarang GBK kan iya, namanya. Itu udah lama banget. Kalau gue lebih suka nari memang daripada nyanyi. Tapi lu narinya juga jago sih zaman itu. Tapi yang masih lu jalanin kayak lu masih suka nari juga gak sih? Iya, dance. Iya. Ikut Mungkin kelas-kelas gitu. Baru ikutan. Ternyata masih bisa. Kalau gue nggak tahu nih, gue masih bisa. Bisa lah lo. Oh ya, kalau acting paling teater itu ya terakhir. Kalau latihan sendiri di rumah, Wit? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kayak by moment aja, misalnya kayak kemarin pas lagi syuting video klip disuruh acting nangis, ya udah kayak mengenang yang menyedihkan gitu. Akhirnya bisa juga nangis gitu. Saya ada juga bakatnya. Kalau ini daily latihan biar suara tetap bagus, Wit. Ada yang warming up aja terus. Jadi warming up itu kalau bisa 3-4 kali seminggu. Karena kan yang namanya otot suara yang namanya suara itu kan sebenarnya otot juga. Jadi sama aja kayak latihan
nge-gym gitu kan. Nge-gym kalau misalnya lu berhenti, ya otot lu bakalan balik lagi ke seperti semula kan, nggak akan kebentuk gitu. Sama seperti pas lagi nyanyi. Oke. Nyanyi tuh makin lo latih akan kebentuk ototnya gitu. Jadi memang harus warming up tuh setiap hari. Nggak setiap hari sih, jangan dipaksain juga. Kalau misalnya memang udah mulai capek atau segala macam, jangan diforsir gitu. Yang penting sesuai kemampuan lu, bisa ngebaca tubuh lu sendiri deh pokoknya gitu. Nanti ada step-stepnya ya, warming up itu apa aja gitu. Maka dari itu harus les sama Witri, benar juga sih. Kayak minum es gitu-gitu, mitos apa enggak sih Wit sebenarnya mempengaruhi kualitas suara? Mitos nggak ya itu ya? Atau lu minum es juga? Minum es sih sebenarnya, cuma nggak terlalu sering aja. Dia sadar diri aja sih. Oke, kalau udah ngerasa. Kalau misalnya minum es kan kayak berasa lebih gimana gitu kan. Kayak lebih apa ya? Kalau gue sih ngerasa kayak lebih Gak enak tenggorokan. kan sugesti jadinya gitu. Kalau minum es nanti suara jelek apa segala. Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga ya. Cuma ya lebih baik sih minum yang air putih biasa aja sih, daripada, karena kan orang kan beda-beda ya ininya ya, bukan kualitas ya. Ya tenggorokan orang beda-beda lah. Ada yang biasa aja minum es, ada yang sekali minum es langsung serat suaranya. Betul, gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh sama kualitas suara ya. Kalau gue sih ngerasa enggak ya. Yang penting latihannya, lo tahu teknik dan segala macamnya itu. Oke. Satu lagi dong pesan mulu Win. Satu lagi. Ya, mau pesan bakso. Ya kalau enggak, gue minta lo nyanyi dong, refnya dikit. Apa namanya? Belum warming up nih. Bisa. Ya udah gitu aja. Thank you Witri ya. Thank you. Bye-bye dulu. Ras Publika Channel bersama Winnie dan Fitri.